Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Awalia dari kelas MN19C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang instrumen investasi halal. Langsung saja. Untuk sebagian orang, khususnya umat Muslim, kegiatan investasi tidak hanya berfokus pada pencari keuntungan atau imbal hasil semata, tapi juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, investor penganut prinsip-prinsip yang disebut syariah ini bisa tenang karena aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak mengandung sama sekali unsur riba, gharar, dan maisir. Tapi ternyata masih banyak yang belum tahu sama instrumen investasi syariah yang pastinya halal ini. Berdasarkan survei OJK mencatat literasi syariah di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,02%, yang berarti dari 10.000 orang penduduk Indonesia, hanya 2 orang saja yang udah tahu soal investasi syariah. Padahal dengan melihat dominasi umat Muslim di Indonesia, harusnya produk investasi syariah ini punya potensi yang menjanjikan. Lalu, apa saja instrumen investasi syariah ini? Yang pertama ada emas. Memang masih ada perdebatan mengenai status syariah untuk jenis investasi ini, antara boleh atau tidaknya memperjualbelikan emas secara tidak tunai. Di beberapa negara, emas memang menjadi semacam mata uang, sehingga kalau diperjualbelikan menjadi bertentangan dengan hukum syariah. Tapi kalau di Indonesia, hal ini berbeda karena emas bukanlah alat tukar untuk transaksi, melainkan menjadi komoditi sehingga mulai diperjualbelikan saat ini. Investasi emas juga semakin mudah, bahkan banyak e-commerce sekarang yang menawarkan fitur bagi kita untuk bisa nabung emas. Yang kedua ada reksadana syariah. Secara umum, reksadana syariah dapat didefinisikan sebagai wadah aset atau efek berprinsip syariah untuk menghimpun dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dibandingkan saham, reksadana syariah punya resiko yang lebih rendah. Oleh sebab itu, reksadana syariah cocok untuk investor pemula yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri. Yang ketiga ada peer-to-peer syariah. Pada dasarnya, peer-to-peer lending merupakan sarana pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang terhubung secara online. Dalam praktiknya, peer-to-peer lending saat ini sudah tersedia dalam jenis syariah di mana pendanaan yang digunakan bertujuan untuk kegiatan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Misalnya, memberi modal bagi para pengusaha. Pemberi pinjaman biasanya merupakan pihak yang memiliki dana berlebih dan penerima pinjaman adalah pihak yang membutuhkan dana untuk sejumlah keperluan seperti menjalankan usaha. Salah satu perbedaan peer-to-peer lending syariah dengan yang konvensional adalah dengan menggunakan akad yang disepakati di awal antara kedua belah pihak berupa akad mudorobah ataupun murabahah. Keuntungan yang diperoleh penerima pinjaman dari usaha yang dijalankan akan dibagi kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan modal. Modal dibutuhkan untuk investasi peer-to-peer lending syariah bisa kurang dari 1 juta rupiah. Yang keempat ada obligasi syariah. Dalam Islam, istilah obligasi dikenal juga sebagai suku atau sertifikat, sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh jenis obligasi berprinsip syariah antara lain, yang pertama, obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk tingkat pendapatan di dalam obligasi syariah ini lebih menekankan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah, yang mana besarnya sudah disepakati pihak investor dan juga emiter.
Yang kedua, kemudian mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah. Yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Yang ketiga dan yang terakhir, jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Yang kelima, ada saham syariah, merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dalam investasi syariah, tidak ada istilah riba ataupun riba. Hal ini kemudian diterapkan pada berbagai saham yang kemudian disebut sebagai saham syariah. Pada dasarnya, jenis investasi syariah yang satu ini adalah saham dari emiten yang menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Menurut situs resmi Bursa Efek Indonesia, ada dua jenis saham syariah. Yang pertama, saham syariah yang berdasarkan peraturan OJK nomor 35/POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, saham syariah yang dicatatkan oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17/POJK.04/2015. Ternyata cukup banyak pilihan investasi syariah terbaik di Indonesia. Kita bisa pilih langsung berdasarkan kebutuhan, tujuan serta kemampuan kita. Bisa lebih aman, kita bisa lakukan dulu financial health check out sebelum memulai investasi. Perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Reksadana syariah menjalankan prinsip syariah. Reksadana dapat dianggap sebagai syariah kalau akad, cara pengelolaannya, dan portofolio tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang tertulis dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.